Kelas 1 SD, tema 2, subtema 4, pembelajaran 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bu Guru. Semangat pagi, selalu semangat ya nak ya. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kalian harus mampu menghitung suku kata, memahami isi dongeng, dan melengkapi barisan pola bilangan. Untuk kegiatan pertama, sekarang kita amati ya nak ya. Dengarkan Bu Guru baik-baik. Siti semakin pandai membaca. Siti mengenal banyak kata. Kata terdiri dari suku kata. Sekarang kita hitung jumlah suku kata, kata-kata yang ada di bawah ini ya nak ya. Buku, itu suku katanya 2. Baku ya, di situ sebetulnya baku 2. Sekolah 3. Sebelah 3. Pelajaran 4 suku kata. Pelataran 4 suku kata juga ya. Nah, dan di kata-kata di atas memiliki bunyi yang hampir sama, seperti buku dengan baku, sekolah dengan sebelah, pelajaran dengan pelataran. Nah, sekarang kita berlatih membaca kata-kata dengan bunyi yang hampir sama ya. Kemudian Siti membaca buku cerita. Buku cerita ini berjudul Si Putih Tak Mau Belajar. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Nah, pahami anak-anak ya, apa akibatnya yang malas membaca. Nah, kemudian kita coba jawab ya sayang. Siapa yang menjadi guru di hutan? Burung hantu ya. Dan siapa yang tidak mau belajar membaca tadi? Ya, si putih kelinci. Mengapa si putih tersesat? Masih ingat? Karena tidak mau belajar membaca. Kalian tentu ingin pandai membaca ya. Ingat, membaca membuat kita tahu banyak hal. Dengan membaca, kalian menjadi pintar dan mengetahui isi dunia. Ya, karena membaca merupakan jendela ilmu. Kemudian, ayo kita amati. Siti senang membaca cerita si putih. Siti mengelompokkan kata-kata. Kata-kata yang diberi warna ungu. Kemudian Siti mencari kata lain, kata-kata yang hampir sama bunyinya. Yuk kita bantu Siti mengelompokkan kata-kata yang diberi warna ungu tadi. Ya, perhatikan. Kata burung banyak suku katanya 2. Kata lain yang hampir sama bunyinya adalah kurung. Kemudian membaca, suku katanya ada 3. Kata lain yang sama bunyinya membawa. Kemudian ada sabar, banyak suku katanya 2. Kata lain yang hampir sama tebar ya. Kemudian ada bermain, banyak suku katanya 3. Kata lain yang hampir sama bunyinya bisa pemain. Kemudian belajar, banyak suku katanya 3. Kata yang hampir sama bunyinya bisa apa Nana? Ya, betul sekali. Bisa sejajar ya nak ya. Kemudian kita lanjutkan kegiatan kita. Ayo mengamati. Membaca harus dilakukan setiap hari. Beni dan teman-teman belajar membaca pola. Perhatikan pola gambar di bawah ini. Lingkari pola yang kalian temukan. Nah, ini ada 1, 2, 3 bolanya ya. Polanya kecil, sedang, besar. Kecil, sedang, besar. Nah, itu berarti polanya sudah dilingkari. Kemudian yang bawah tabungnya ada tabung biru, merah, kuning. Biru, merah, kuning.
biru, merah, kuning. Kita lingkari ya nak ya. Polanya berarti jelas. Tabung merah, tabung biru, merah, kuning. Kemudian ada buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil, buku, pensil. Kita lingkari polanya. Sudah jelas tumpukan buku dan sebuah pensil ya. Kemudian dapatkah kalian membedakan polanya? Dapat ya. Karena ada pola dengan perbedaan ukuran, perbedaan warna, dan ada pola dengan perbedaan jenis benda. Kemudian kita berlatih anak-anak. Benny dapat membaca pola. Ia mencermati susunannya dengan teliti. Benny menebak benda apa yang belum ada. Mari kita berlatih anak ya, pola di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Nah, ini ada polanya tadi ya. Kecil, sedang, besar bolanya. Kecil, sedang, besar. Nah, yang hilang adalah bola apa? Bola kecil. Kita tambahkan. Kemudian ini ada tabung biru, merah, kuning. Nah, polanya sudah jelas. Kita tandai dulu polanya. Berarti yang hilang adalah tabung merah dan tabung kuning. Kemudian ada tumpukan buku dan pensil. Polanya sudah sangat jelas. Yang hilang adalah pensil ya nak ya. Nah, sekarang kita hitung benda-benda sesuai polanya tadi. Kemudian kita tulis angkanya sesuai dengan jumlah bendanya ya. Bolanya tadi kita perlukan satu bola yang kecil. Kemudian ada pensil, tadi kita butuhkan berapa pensilnya? Ya, satu pensil. Kemudian ada tabung birunya juga kita butuh satu tabung. Kemudian kita mencoba ya. Benny semakin rajin berlatih. Benny berlatih membaca pola gambar. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan soal berikut. Lengkapi pola gambar di bawah ini. Perhatikan baik-baik. Ini ada polanya, yang pertama sudah lengkap ya. Bolanya 1, 2, 3 bola. 1, 2, 3 bola. Nah, yang bawah kita tandai ini ada donat. Donatnya polanya 3, 1, 2. Berarti kita harus lengkapi 3, 1, 2 ya. Polanya juga sama ya. Kita lengkapi 3, 1, 2. Kemudian ini ada pensil, polanya 3, 2, belum ketahuan ya, titik-titik. Nah, di belakang ada titik-titik, titik-titik, 1. Berarti pensil yang pertama jumlahnya 1. Kita lengkapi, yang kedua adalah juga sama, 3, 2, 1 polanya. Mudah ya. Kemudian ini ada yang missing, ada yang hilang. Di sini ada polanya 2 dan 1. Nah, kemudian ada buku 3, 2, titik-titik, titik-titik. Kita bisa lengkapi. Nah, berarti yang awal adalah 3 buku. Yang belakang yang hilang adalah 2 dengan 1. Kemudian untuk balok itu polanya mudah sekali. 1, 2, 3. Berarti yang hilang kita tinggal lengkapi. 1, 2, 3 balok ya. Kemudian sekarang kita mencoba. Siti menceritakan pengalamannya. Pengalaman membaca bersama ayah. Siti dan ayah membaca cerita binatang. Cerita juga pengalamanmu ya. Siapa yang menemanimu membaca? Kebersamaan dalam keluarga merupakan anugerah dan kita harus mensyukurinya ya sayang. Baik anak-anak, hari ini kita telah belajar apa saja? Kalian telah menghitung suku kata dan membacanya, kemudian memahami isi dongeng, dan kalian juga telah melengkapi barisan pola bilangan. Dengan demikian, pembelajaran kita hari ini cukup. Terima kasih atas perhatian kalian. Sampai jumpa di lain materi. Terima kasih, semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa subscribe and like ya.